Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik, di malam hari ini Al-Fakir memulai membaca kitab yang bernama Tijan Ad-Darari karangan Syekh Muhammad Nawawi Tanana Al-Bantani, di mana beliau mensyarahi kitab Ar-Risalah Fit Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Aqulu rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limasyayikhina fid din wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Waqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahil munazzahi an simatil hudusi wal alwani wal kaifiyati. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang maha suci Ia. Ansimatil hudus, dari tanda-tanda makhluknya, dari tanda-tanda yang baru yang dimiliki oleh ciptaannya. Wal alwani, dan warna-warna, sifat-sifat dari makhluknya. Wal kaifiyati, dan cara-cara, di mana setiap makhluk ini memiliki macam dan cara. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-ghaniyyu an kulli ma siwahu. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, an la ilaha, akan bahwa tidak ada Tuhan yang hak, illallahu, kecuali Allah, al-ghaniyyu, yang maha kaya, yakni tidak butuh, an kulli ma siwahu, dari setiap apa saja selain dirinya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak butuh apapun ya daripada dirinya.
wal muftaqiru ilaihi kullu syai'in, dan butuh kepadanya, yakni kepada Allah, kullu syai'in, setiap sesuatu, fi sairil awqati, pada seluruh waktu-waktu. Jadi Allah tidak butuh kepada segala sesuatu, tetapi segala sesuatulah yang butuh pada Allah Ta'ala di setiap waktu. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqati, dan aku bersaksi akan bahwa baginda kita Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin dari segala makhluk. Di semua makhluk ciptaan ini, itu yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil haudi wa syafa'ati, dan bermula salawat dan salam semoga keduanya itu selalu tercurah atas Rasulullah, maksudnya atas Nabi Muhammad, utusan Allah, sahibil haudi, yang memiliki, yang menjadi pemilik telaga, wasyafaati, dan pembuka syafaat-syafaat. Nabi Muhammad SAW inilah yang mempunyai telaga Kausar namanya. Nanti di akhirat setiap mukmin akan meminum, mandi bahkan di telaganya Nabi, telaga Kausar. Dan Nabi yang memiliki syafaat-syafaat, artinya pertama-tama orang yang memberikan syafaat nanti di yaumil akhir adalah Nabi kita Muhammad SAW, baru yang lainnya. Wa ala alihil mufaddalina ala sairil umami, dan pula atas keluarganya, keluarga Nabi Muhammad, yang mereka itu diutamakan, ala sairil umami, daripada umat-umat lainnya. Jadi tentu saja karena nabinya nabi termulia, maka keluarganya pun keluarga termulia. Wa ashabihil faizina bi anwa'il khairati wan ni'ami, dan pula atas para sahabatnya yang mereka meraih kesuksesan, bi anwa'il khairati, dengan meraih berbagai macam kebaikan, wan ni'ami, dan nikmat. Amma ba'du, adapun setelahnya, ini setelah aku mengucapkan bismillah, hamdalah, syahadat, salawat dan salam, begitu maksudnya. Setelah beliau mengatakan ini, kata Syekh Nawawi, fahadha syarhun, maka ini adalah sebuah syarah. Syarah itu adalah sebuah kitab penjelas bagi kitab matan, bagi kitab yang sebelumnya. Ala risalatil allamatil bajuri fit tauhidi, ini sebuah penjelasan, kitab penjelas atas sebuah paper, ya kalau bahasa kita sekarang paper, yakni tulisan yang singkat tapi padat, sebuah risalah, sebuah penulisan sedikit, beberapa lembar kertas, begitu paper kalau sekarang. Ya, Al-Allamatil Bajuri ini milik tuan guru yang sangat alim. Al-Bajuri, orang Bajur, orang Mesir. Fit Tauhid, yang menerangkan tentang ketauhidan. Jadi kitab ini mensyarahi kitab milik risalah Al-Bajuri, ya orang yang sangat alim dari Bajur, dari Mesir, yang mana kitab itu menerangkan tentang ketauhidan.
Sammaituhu Tijanat Darari fi syarhi Risalatil Bajuri. Aku namai syarah ini dengan nama Tijan Ad-Darari di dalam mensyarahi paper daripada Tuan yang sangat alim Al-Bajuri. Waqad su'iltu, dan sungguh aku telah diminta. Fa ana asyra'u, maka aku bersegera. Rajian, karena aku berharap al-intifa'a bihi, kemanfaatan daripada permintaan itu. Dari penjelasan ini, syarah ini, wa audal barakati min dzalika syekh li, dan kembalinya keberkahan itu daripada tuan guru tersebut, li untukku, walikulli qari'in, dan bagi setiap yang membaca, wasami'in yang mendengar, wa mutali'in dan yang memutola'ah. Apa itu mutola'ah? Mutola'ah itu yang membaca berulang-ulang untuk memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata pengarang kitab risalah ini, yakni Syekh Ibrahim Bajuri, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasmul jalalati dalla ala dzatil jami'ati li sifatil ilahiyah kulliha. Maka nama Allah, kata Syekh Muhammad Nawawi Tanara, nama Allah itu dalla, itu menunjukkan ala zatil jami'ah, atas zat yang menghimpun, li sifatil ilahiyati, bagi sifat-sifat ketuhanan, kulliha, semuanya. Jadi semua sifat-sifat Tuhan yang sempurna, ya, yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui, karena kesempurnaan Allah tidak terbatas. Yang diberitahu kepada kita adalah Asmaul Husna, ya, itu semua terhimpun pada lafaz Allah. War-Rahmanu huwa katsirur rahmati li'ibadihi bis-sitri fid dunya. Jadi kalau lafaz Allah itu menunjukkan akan zat yang menghimpun seluruh sifat-sifat ketuhanan, yakni sifat-sifat kesempurnaan, ya kan, Tuhan itu sempurna, maka menghimpun seluruh sifat kesempurnaan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya huwa katsirur rahmati li ibadihi, yaitu maknanya adalah banyaknya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, yang diberikan kepada hamba-hambanya. Dengan apa? Bisitri fid dunya, dengan menutupi di dalam dunia, artinya menutupi kekurangannya, aibnya, begitu. Jadi seburuk-buruknya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hidup di muka bumi ini, senantiasa Allah tutupi. Semua manusia pasti punya kekurangan, tapi karena Allah memiliki sifat Ar-Rahman, maka kekurangan itu ditutupi oleh Allah. Yang tampak dari makhluknya akhirnya adalah yang baiknya. War-Rahimu huwa katsirur rahmati lahum bil ghufran. Sedangkan Ar-Rahim artinya rahmat yang banyak, lahum kepada hamba-hambanya, bil ghufran dengan ampunan, fil uqba di negeri yang akan datang, di masa yang akan datang, yakni nanti di akhirat. Itulah makna Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi kalau
kita membaca bismillah dengan nama Tuhan yang memiliki sifat kesempurnaan, yang nikmatnya begitu banyak, yang telah mencurahkan rahmatnya begitu banyak, begitupun yang mencurahkan ampunan kepada hambanya dengan ampunan yang banyak nanti di akhirat. Falil abdi, maka bagi seorang hamba, ayyulahiza minallahi qudratahu, bahwa ia memperhatikan daripada nama Allah, dia resapi makna lafaz Allah ini, qudratahu, dia pahami akan kemahakuasaannya Allah. Wa minar rahmani ni'matahu, dan daripada sifat Allah yang Rahman ini, dia perhatikan nikmat-nikmatnya, rasakan, resapi nikmat Allah. Wa minar rahimi ismatahu, dan daripada sifat rahimnya Allah, dia resapi akan makna penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala pada dia, minaz zunubi, daripada dosa-dosa, wa maghfiratahu, juga ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa luasnya ampunan Allah, betapa Allah subhanahu wa ta'ala begitu baik kepada kita. Allah jaga kita dari perbuatan dosa. Maka dengan ini, ya, kata Syekh Nawawi Tanara, resapi, perhatikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah, Allah adalah zat yang maha kuasa. Maka ketika kita punya problem, masalah, dan lain sebagainya, ingatlah Allah. Sesungguhnya kemudahan itu sangat mudah bagi Allah. Sesuatu yang sulit akan menjadi mudah jika Allah berkehendak. Lalu kita menyadari bahwa segala nikmat ini adalah nikmat Allah. Dan juga kita menyadari bahwasannya ketika kita taat, itu adalah karena Allah menjaga kita dari dosa, sehingga ketaatan itu tidak perlu menjadikan kita jumawa. Dan apabila kita melakukan kesalahan, Allah maha pengampun, sehingga kita tidak putus asa daripada rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat daripada Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani kepada kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya beliau melanjutkan dengan segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala Rabbil Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Ay malikis samawati wal ardi wa ma'budi man fihima, yakni raja, penguasa langit dan bumi, dan yang disembah oleh yang ada pada keduanya, yang diibadahi oleh segala yang ada di langit juga yang ada di bumi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam semoga selalu tercurah atas utusan Allah, Rasulullah. Maksudnya di sini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nawawi, wa Rasulullahi ma'nan huwa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu secara makna dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu sara alaman bil ghalabah,
Wah, sesungguhnya Rasulullah ini telah menjadi nama umum, suatu penamaan yang umum, ala tilka dzati syarifah, atas zat itu yang mulia, yakni atas hakikat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nama Rasulullah, kalau kita mengatakan Rasulullah itu berarti Nabi Muhammad. Di kata umum, sebutan bagi Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Namanya alamun bil ghalabah. Wa ba'du, dan setelahnya, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, ay ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati ala Rasulillah, yakni setelah bismillah, hamdalah, salawat atas Rasulullah, fayaqulu faqiru rahmati rabbihil khabir, maka akan berkata seorang yang sangat fakir, sangat butuh akan rahmat Tuhannya yang maha mengetahui. Fakir ini itu lebih rendah kedudukannya daripada miskin. Karena pengertian fakir itu adalah orang yang kemampuannya itu dia hanya 25% dari kebutuhan pokoknya. Kalau miskin, dia itu di atas setengah, kurang dari kesempurnaan, tapi dia melebihi setengah dari kebutuhannya. Jadi kalau misalkan ada orang, dia dalam sehari itu, kalau ukuran sekarang misalkan sehari kebutuhannya 100.000. Orang miskin, yang dikatakan miskin itu dia mampu 50 sampai 90. Dia mampu menghasilkan untuk kehidupannya itu 50 sampai 90 ribu rupiah. Tidak mencapai 100. Tapi orang fakir ini dia hanya mampu di bawah 50, dari 10.000 rupiah sampai 49.000 rupiah. Jadi fakir itu lebih rendah daripada miskin. Maka kata beliau ini adalah orang yang sangat membutuhkan. Fakir, bukan miskin. Beliau mengatakan fakir kepada rahmat Tuhannya yang maha mengetahui. Ay al-alimi bi bawatinil umuri. Khabir maknanya adalah yang maha mengetahui tentang urusan-urusan yang batin, yang tidak nyata. Al-basiri, yang maha mengetahui pula. Ay allazi yubsiru ma tahta as-sara, yakni yang maha melihat, yang maha melihat apa saja yang ada di permukaan. Wa mudriku al-mubsirati hala wujudiha, dan yang mendapati segala sesuatu yang bisa dilihat ketika memang sesuatu itu dalam keadaan ada. Jadi segala sesuatu ciptaan Allah yang diadakan, Allah lihat. Begitu. Karena Allah memiliki sifat basir, maha melihat. Jadi apa saja yang Allah ciptakan, Allah tahu, Allah lihat. Ibrahim bin Muhammadin al-Bajuri. Orang yang sangat fakir itu bernama Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri.
Nisbatun ila Bajura baldatun min biladi Misra. Ini Bajuri adalah suatu nisbah, satu sifat yang dibangsakan kepada Bajur. Apa itu Bajur? Bajur itu sebuah nama dari satu negeri di kota Mesir atau di negara Mesir. Zut Taqsiri, di mana Ibrahim bin Muhammad al-Bajuri ini, beliau mengaku memiliki taksir, banyak kekurangan. Di qassara yuqassiru taksiran, wazan fa'ala yufa''ilu taf'ilan, yang maknanya adalah taksir. Jadi kalau qasura sedikit, ya kekurangan. Kalau taksir berarti banyak sekali kekurangan. Jadi beliau dengan ketawaduannya merasa sangat fakir, sangat butuh, merasa fakir dan merasa banyak kekurangan. Wa huwa syaikhul ulama'i fil Azhar. Padahal kata Syekh Nawawi, beliau itu adalah guru besar, guru daripada para ulama fil Azhar, di universitas tertua, salah satu universitas tertua di dunia, Al-Azhar. Padahal beliau seperti itu. Insya Allah. Kata Syekh Nawawi, padahal beliau itu adalah gurunya para ulama fil Azhar, di Al-Azhar Mesir. Saqallahu qabrahu birrahmati waridwani. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencucurkan akan kuburnya dengan cucuran rahmat dan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Ini doa kita dan doa yang dipanjatkan oleh Syekh Nawawi Tanara untuk beliau. Apa kata Tuan Ibrahim al-Bajuri? Talaba minni ba'dul ikhwani. Telah meminta dariku oleh sebagian saudara-saudaraku. Nah, ini tentu saja ikhwan di sini adalah murid sebetulnya. Gak mungkin teman. Walaupun bahasa ini adalah teman. Artinya inilah sisi yang mesti kita contoh, bahwa betapa tingginya derajat beliau, keilmuan beliau adalah guru besar, tetapi menganggap murid-muridnya ini, santri-santrinya, mahasiswanya misalkan, dianggap sebagai saudara dekat. Sebagian mereka menuntut aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Semoga ya udah dianggap saudara, udah dianggap teman, didoakan ya semoga Allah perbaiki bagiku dan bagi mereka al hala wa sya'na, kan tiap keadaan dan situasi ya. Semoga Allah perbaiki untukku dan untuk mereka. Apa yang mereka minta? An aktuba lahu risalatan. Bahwa aku menulis bagi dia, yakni bagi sebagian murid-murid tadi itu, risalatan, sebuah paper, sebuah penulisan kecil. Ay kitaban saghiran, yakni sebuah kitab yang kecil. Latifatan, ya kitab yang mungil lah ya. Ay zarifatan. Fadhamirul awwalu raji'un lil mudhafi ilaih. Kata Syekh Muhammad Nawawi Tanara menerangkan tentang tadi ini, aslahallahu li walahumul hala wa sya'na an aktuba lahu risalatan. Tapi beliau sedang fokus kepada kata lahum dan lahu.
Fadhamirul awwalu raji'un lil mudhafi ilaih. Maka adapun dhamir yang pertama, kata ganti yang pertama, yakni pada lafadz lahum. Hum di sini raji'un lil mudhafi ilaih. Ini merujuk atau menunjukkan kepada mudhaf ilaihnya. Mana mudhaf ilaihnya? Yakni ikhwan. Wasani lil mudhafi, sedangkan lahu yang kedua, ini domir keduanya. Ini domir pertama lahum, kedua lahu. Lil mudhafi lil mudhaf ini menunjuk kepada mudhafnya, yakni ini yang dimaksud adalah ba'd, sebagian. Wa jama'al musannifu ad-dhamir al-awwala li ta'mimid du'ai. Dan beliau mengapa menjamakkan domir yang pertama lahum? Lahum ini jamak. Kenapa? Lita'mimid du'ai, ini untuk meratakan doa. Artinya agar doa ini untuk semua. Tidak hanya ba'd, tapi semua murid. Begitu. Wa aidan ad-dhamiru raji'un lil mudhaf. Dan pula sebetulnya dhamir itu bisa kembali kepada mudhaf juga. Sebetulnya. Jadi secara kaidah tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, sebetulnya dhamir itu boleh kembalinya kepada mudhaf atau kepada mudhaf ilaih, boleh. Illa idza kana lafza kullin aw ba'din fayarji'u lil mudhafi ilaihi. Kecuali apabila mudhafinya itu lafad kul atau lafad ba'd, fayarji'u lil mudhafi ilaihi, maka dhamir itu kembalinya kepada mudhaf ilaihi. Jadi tiap ada dhamir yang dia berada setelah kata yang diidhofatkan, yakni ada mudhaf ilaih, maka itu ke mudhaf ilaih, tidak ke mudhaf, gitu. Kama huna, sebagaimana di sini. Ini kaidah ya, kaidah nahwu. Wa afroda saniyan, dan beliau memufradkan, artinya tadi kan hum itu domir jamak. Sekarang hu domir mufrad nih. Sanian akan domir yang kedua. Untuk apa? Litakhsisit talibi. Ini untuk menghususkan yang meminta. Jadi kalau penulisannya ya khusus digunakan untuk ditujukan buat yang meminta, yakni sebagian. Gitu. Sedangkan doa ini untuk semuanya. Tashtamilu ay ar-risalatu, yang meliputi yakni risalah tersebut, ala sifatil maula, atas menjelaskan sifat-sifat Allah, ya, ay as-sabitati lahu, yang ada pada Allah, was-salibati, yang tidak boleh ada. As-sabitah ini wajib ada pada Allah, dan salibah wajib tidak ada, anhu, dari Allah, ma la yaliqu bihi, yang tidak layak bagi Allah. Jadi yang menjelaskan apa yang mesti ada bagi Allah dan apa yang tidak boleh ada dan tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa addadiha, dan lawanan daripada itu, ai manafiha, dari yang menafikannya, yang meniadakannya. Wa ma yajuzu fi haqqi ta'ala, dan apa saja yang boleh saja pada hak Allah Ta'ala. Wa ala ma yajibu fi haqqir rusuli, dan atas apa yang wajib pada hak para utusan Allah. Wa ma yastahilu fi haqqihim, dan apa saja yang mustahil pada mereka. Wa ma yajuzu, dan apa saja yang jaiz, yang boleh-boleh saja pada mereka. Nah,
makna wajib di sini berbeda dengan makna wajib dalam ilmu fiqih. Ya. Ada wajib secara syariah, ada wajib secara di dalam ilmu tauhid usuluddin itu beda. Karena dasar pengambilan hukumnya itu juga berbeda. Kalau ilmu syariah dasarnya adalah nas, ya. Kalau ilmu tauhid tidak hanya nas, tapi yang menjadi pokok pengambilan hukumnya itu adalah akal. Maka di sini yang dimaksud wajib di sini adalah wajib akli. Di mana wajib akli itu lawanannya adalah mustahil akli. Nah, maka di sini selanjutnya Syekh Nawawi itu menerangkan pengertian wajib itu apa. Fal wajibu huwa alladzi la yumkinu adamuhu. Maka perkara yang wajib itu ialah yang tidak mungkin tidak ada, itu namanya wajib. Nah, inilah wajib akli namanya. Berbeda dengan wajib syar'i. Kalau wajib syar'i itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Lawanan wajib syar'i itu adalah haram. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan dosa, ditinggalkan mendapat pahala. Nah, sedangkan wajib di sini, wajib dalam ilmu tauhid adalah sesuatu yang tidak mungkin adanya, yakni secara akal. Akal kita tidak bisa menerima bahwa sesuatu itu ada. Sesuatu itu tidak ada, dia mesti ada, itu namanya wajib. Contohnya wazalika kazatihi ta'ala. Yang demikian itu contohnya seperti zat Allah Ta'ala. Ini wajib. Kita katakan wajib. Kenapa? Karena akal kita tidak menerima kalau Allah Ta'ala tidak ada. Kenapa kita katakan Allah wajib zatnya? Zat Allah itu wajib karena kita ini adalah ciptaan dan setiap ciptaan ada penciptanya. Watahayyuzi lil jirmi, dan juga seperti tahayyuznya jirim. Apa itu tahayyuz jirim? Ay mumana'atuhu alal qadril ma'khuzi minal faraghi, yakni tercegahnya jirim atas suatu ukuran yang diambil daripada tempat kosong. Maksudnya man ukal ghairu min ayyahulla fi makanika, yakni mencegahnya engkau akan orang lain dari bahwa ia menempat pada tempatmu. Jadi sesuatu yang telah kita tempati itu mustahil ditempati oleh yang lain, begitu. Jadi satu tempat hanya akan ditempati oleh satu jirim, tidak bisa ditempati dua jirim, kecuali jirim itu berbeda. Tapi kalau jirim itu sama, dia tidak akan menempati di tempat yang telah ditempati oleh dia. Contoh misalkan ini, ya kan sama-sama benda padat nih. Ya. Ini tidak mungkin tempat yang ditempati oleh spidol ini ditempati pula oleh korek, nggak bisa. Itu namanya tahayyuz. Ya. Kecuali berbeda zat, misalkan
panas, ya berupa gas begitu. Nah, itu bisa tuh ditempati di situ. Seperti di sini kan ada zat cair gitu kan, tinta menempat di situ. Itu bisa karena beda. Tapi kalau hal yang sama bertempat itu ya nggak bisa. Itu namanya tahayyuz lil jirim. Tidak bisa satu zat yang sama itu menempati satu tempat yang sama, nggak bisa. Dua zat yang sama gitu rupanya, bentuknya menempati satu tempat yang sama, nggak bisa. Waqat tisafil jirmi bi ahadil harakati wasukuni. Dan juga seperti tersifatinya jirim. Jirim itu adalah zat selain zat Allah. Kalau zat Allah namanya zat, kalau kita sebutannya jirim, ya. Tersifatinya dengan salah satu sifat gerak dan diam. Jadi ini wajib. Kalau dia bergerak berarti tidak diam. Kalau dia diam berarti bergerak, gitu. Salah satunya. Tidak bisa tidak diam tidak gerak, atau bergerak juga diam juga. Nah, ini nggak bisa. Jadi wajib bagi jirim akan salah satunya, gerak atau diam. Wal mustahilu, sedangkan mustahil. Nah, jadi lawanan wajib di sini, wajib dalam ilmu tauhid adalah lawanannya mustahil. Wa huwa alladzi la yumkinu wujuduhu, yaitulah yang tidak mungkin wujudnya, nggak mungkin adanya. Jadi akal kita tidak bisa menerima kalau sesuatu itu ada, namanya mustahil. Seperti apa? Kasyariki lillah, seperti sekutu bagi Allah. Jadi Allah kita katakan, atau Tuhan semesta alam ini ada dua begitu. Ini akal kita tidak bisa menerima. Nanti argumentasinya akan kita baca nanti di sifat-sifat Allah yang akan kita kaji di dalam kitab ini. Kenapa? Akal kita tidak akan menerima kalau Allah itu tidak esa. Wa khalwil jirmi 'anil harakati wasukuni. Dan pula contohnya adalah ketidakadaan jirim itu daripada gerak dan diam. Jadi ini seperti benda ini, ya, atau kita tidak gerak tidak diam, ya nggak bisa. Kalau nggak bergerak ya dia diam. Kalau diam ya dia berarti dia tidak bergerak gitu. Ketika ada sifat bergerak maka dia hilanglah sifat diam. Ketika ada sifat diam berarti hilang sifat bergerak. Ma'an, bareng-bareng. Artinya harokat dan diam ini, bergerak dan diam ini ada pada jirim bersamaan. Ini mustahil namanya. Wal jaizu, dan yang ketiga adalah yang jaiz. Wal jaizu, yang jaiz adalah huwallazi yumkinu wujuduhu adamuhu. Yaitulah sesuatu yang memungkinkan adanya dan tiadanya. Itu namanya jaiz. Nah, di dalam kitab atau ilmu tauhid ini membahas tentang tiga perkara ini. Apa itu yang wajib bagi Allah, apa yang wajib yang mustahil bagi Allah, apa yang jaiz bagi Allah. Juga apa yang wajib bagi Rasul, apa yang mustahil bagi Rasul, dan apa yang jaiz bagi mereka. Nah, yang jaiz ini apa contohnya? Kata'dzibil muti'il ladzi lam yu'sillaha ta'ala tarfata 'ainin. Seperti mengazabnya Allah Ta'ala akan orang yang taat, yang tidak pernah maksiat kepada Allah sekejap mata. Ini memungkinkan. Kenapa? Karena masuknya orang ke dalam surga atau terlepasnya orang daripada neraka itu bukan karena ketaatan, tapi memang karena semata-mata fadilah.
Allah, kasih sayang Allah, keridhaan Allah itu. Adapun amal perbuatan kita ini enggak, sama sekali tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah secara akal begitu. Jadi ilmu tauhid ini yang kita pergunakan dalilnya adalah dalil akli, dalil akal. Kenapa demikian? Bukan amal soleh kita yang memasukkan begitu kita ke dalam surga dan terlepas kita daripada azab neraka. Kenapa? Ya karena memang tidak ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah. Kalau kita katakan amal soleh kita ini yang menyebabkan kita masuk surga dan terlepas dari neraka, berarti seolah-olah kita menyatakan ada sekutu bagi Allah. Jadi amal perbuatan ini punya kekuatan untuk menentang Allah, kan begitu. Nah ini tidak bisa diterima oleh akal kita, nggak bisa. Tetap segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Wakati sofil jirmi bi aini ahadil harakati wasukuni bi ahadil harakatil wasukuni. Dan yang jais itu seperti misalnya tersifatinya jirim itu kita ya. Ya, zatiyah kita ini namanya jirim. Tersifatinya zatiyah kita ini jirim ini dengan ya hakikat salah satu daripada gerak dan diam. Itu ya memang kita begitu, kalau tidak gerak ya diam, begitu. Kalau diam ya berarti tidak bergerak. Ini namanya perkara urusan yang namanya jais. Nah, 3 pokok ini ya, adalah pembahasan ilmu tauhid. Kalau tidak mengerti apa itu wajib, atau itu mustahil, apa itu jais, kata ulama, ini katanya orang ini tidak berakal gitu. Kalau nggak bisa membedakan, tidak tahu apa itu wajib atau itu mustahil, apa itu jais. Nah tapi umumnya semua pasti ya, insya Allah pasti mengetahui, pasti paham apa itu wajib, apa mustahil, apa jais. Fa ajabtuhu ay ba'dal ikhwani. Kemudian Syekh Ibrahim Bajuri melanjutkan ucapannya. Maka aku kabulkan. Aku mengabulkannya, yakni sebagian ya daripada murid-muridku ini, ila zalika kepada itu, yakni aikat bir risalati, yakni penulisan paper ini aku kabulkan. Faqultu wabillahi taufiq, maka aku mengucap billahi taufik, dengan Allah lah taufik, ay khalqu ta'ati, yakni kekuatan untuk taat. Akhirnya beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, hanya kepada Allah lah atau dari Allah lah taufik, yakni petunjuk untuk melaksanakan ketaatan atau kekuatan untuk melaksanakan ketaatan ini adalah hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yajibu ala kulli mukallafin wallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu saudara-saudara semua, sahabatku sekalian yang Al-Fakir cintai. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kita bisa melanjutkan pembahasan ini ya, sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan ya. Yang salah tentu saja dari Al-Fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah, dan guru-guru kita semua.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata